Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, ada sukacita karena kemenangan atas derita. Ada kegembiraan karena kita menang atas tantangan. Ada tangisan sukacita dari seorang ibu yang baru saja melahirkan suatu kehidupan yang baru. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena dengan ketaatanmu, dengan sengsara, wafat, akhirnya Engkau pun dibangkitkan dan dimuliakan di surga dan menjadikan kami semua milik-Mu. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu di dalam persekutuan-Mu di saat kami melakukan karya dan aktivitas kami. Utuslah roh kebenaran dan roh kehidupan untuk menerangi kami, agar kami selalu mampu menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam permenungan hari ini, kita diteguhkan kembali oleh kisah para rasul. Di sana ditegaskan dengan jelas, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Kita semua diajak belajar dari Paulus Rasul yang dengan giat mewartakan sukacita Injil dan selalu terbuka akan rencana Roh Kudus yang membimbing dia kemana ia harus pergi. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya tahu hari ini kita takut untuk tetap tinggal di rumah. Kita takut ketinggalan update, makanya kita ikut-ikutan mulai keluar ketika PSBB mulai dilonggarkan. Tetapi tahukah Anda, ketakutan untuk tetap tinggal di rumah dan membuat kita keluar, kita telah memasukkan diri di dalam bahaya ketika kita ceroboh dan tidak mau mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Hanya karena ingin menyenangkan kesenangan pribadi, kita mengabaikan prosedur kesehatan yang sebenarnya membantu kita untuk diselamatkan. Tetapi juga kita diajak sebagai orang beriman untuk tidak takut, untuk tidak diam saja di dalam mewartakan sukacita Injil. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa terlibat di dalam kehidupan masyarakat, di dalam RT, RW, kelurahan, kecamatan. Kita bisa terlibat apa? Kita bisa memberikan apa? Jangan hanya pandai merangkai kata untuk mengkritik dan menyampaikan berita, tetapi tidak pernah mau berbuat dan memberikan apa yang bisa kita lakukan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berkomentar, mengkritik itu adalah hal yang mudah. Tetapi memberikan sesuatu dari apa yang kita punya dan kita bisa berikan, memberikan ide dan kita memberikan solusi, itu adalah perkara yang kadang memerlukan kerendahan hati dari orang beriman. Dengan rendah hati, dengan kemauan yang sama, maka kita bisa memuliakan dan memfirmankan sabda Tuhan di dalam karya dan aktivitas kita. Hari ini, Lukas di dalam kisah para rasul memberikan teladan yang sangat istimewa, yakni Paulus yang selalu bersemangat meskipun bahaya ada di depan. Jangan takut untuk salah, tidak apa-apa. Salah itu menjadi pelajaran supaya lain kali ketika kita mau berbuat sesuatu yang baik, kita belajar sesuai dengan prosedur
yang benar. Bukan semau gue, tetapi mari kita ikuti di dalam prosedur yang sudah ditetapkan bersama, sehingga perbuatan baik kita tidak menjadi batu sandungan. Sekali lagi, jangan takut untuk berbuat baik, tetapi mari kita belajar untuk terus berbuat baik dari hari ke hari, meskipun banyak orang semakin tidak suka dengan kita. Karena di dalam derita, di dalam kebaikan kita, ketika kita memenangkannya, kita menemukan sukacita, kita menemukan kegembiraan yang sangat luar biasa. Kegembiraan seperti apa? Kegembiraan diselamatkan kita bisa bayangkan ketika seorang ibu yang melahirkan secara normal, ia bisa melupakan sakitnya yang begitu hebat karena mendengarkan tangisan bayinya. Tangisan bayi melahirkan sukacita yang begitu hebat karena satu pribadi lahir baru di tengah dunia. Begitu pula kebangkitan Paskah hendaknya dimaknai sebagai sukacita karena kita dilahirkan sebagai manusia baru, disucikan kembali. Kita semua diajak, hendaknya kita menemukan sukacita setiap hari ketika kita mau dibangkitkan dan menjadi manusia baru setiap hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, kemarin kita baru saja mendengarkan kata-kata dari Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Tuhan berjanji akan menyertai kita, tetapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa di dalam perjalanan hidup kita tanpa derita. Tuhan berjanji bahwa siapa saja yang tinggal di dalam Dia akan disertai dan akan dilindungi. Pertanyaannya, apakah kita selalu tinggal di dalam Tuhan, di dalam karya dan aktivitas kita? Ataukah kita terkungkung dan tinggal di dalam pikiran egois kita, di dalam karya pelayanan kita? Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada kita, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ada pengalaman ketika saya mendaki gunung. Saat perjalanan pendakian, begitu banyak penderitaan, rintangan. Tetapi ketika ada di atas, sukacitalah yang kita rasakan. Hendaknya di dalam perjalanan hidup kita seperti itu. Mari kita lawan rasa takut, rasa diam, rasa malas, rasa tidak punya inisiatif. Kita lawan, kita bisa melakukannya. Kita bisa mengikuti prosesnya. Yakinlah, sukacita akan kita temukan di saat kita berani memikul salib kita, berani menghadapi tantangan hidup kita. Maka kita akan menemukan sukacita yang dijanjikan oleh Tuhan. Semoga hari ini kita belajar untuk terus berbagi sukacita dengan memberikan apa yang bisa kita berikan. Dan semoga berkat Tuhan menyertai kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan takut untuk belajar kebaikan. Jika salah, jangan berputus asa. Karena ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberi dengan berani, dengan tepat, benar, dan sesuai dengan yang diharapkan. Selamat beraktivitas dan tetaplah mewartakan sukacita Tuhan dengan tetap mengikuti prosedur aturan yang sudah ditetapkan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.